Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana zidna ilman wal ahikna bisolihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Hai ukti fillah, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Umi Hesti dalam Mutiara Sholihah. Di dalam Mutiara Sholihah sebelumnya, kita sedang membahas tentang 3 penyebab terjadinya bencana. Sekarang, penyebab terjadinya bencana yang kedua adalah meratanya kezoliman dan dosa-dosa besar. Telah Allah sampaikan di dalam firman-Nya, di dalam Quranul Karim, di Quran surat ke-6, surat Al-An'am ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna samaa 'alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Artinya, tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Selain itu, terdapat pula di Quran surat ke-22, surat Al-Hajj ayat ke-45, yang artinya, maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi tidak lagi berpenghuni. Dan masih ada beberapa ayat-ayat lagi di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan, yang isinya sama seperti yang Allah terangkan dari ayat yang baru saja kita bacakan. Allah menyebutkan bahwa Allah binasakan dan hancurkan suatu negeri karena para penduduknya berbuat kezoliman besar lagi merata. Menurut para ulama, kezoliman itu ada kezoliman yang tingkatannya paling tinggi, yaitu berbuat kesyirikan kepada Allah. Dan kezoliman di bawahnya, yaitu kezoliman yang dilakukan selain syirik kepada Allah. Namun semua itu tetap dalam kategori perbuatan zolim. Sebenarnya zolim itu apa sih ya? Saya pernah mendengar dari satu ustadz bahwa beliau bilang begini, Bapak Ibu tahu gayung dan gelas muk ya, atau cangkir? Apa kesamaan dari fungsi keduanya? Keduanya sama-sama berfungsi sebagai wadah air. Tapi bagaimana bila gayung dipakai buat minum dan gelas muk itu dipakai untuk mandi? Toh bukankah sama-sama untuk menampung air? Jadi seperti itulah kezoliman. Ukhti fillah, paham kan ya maksudnya? Bisa diartikan bahwa kezoliman itu adalah perbuatan yang dilakukan tidak sebagaimana fungsinya,
yang tidak sebagaimana seharusnya yang sudah Allah dan Rasul ajarkan. Jadi seperti itu ya. Lantas apa saja perbuatan zalim itu? Contohnya sudah kita sebutkan beberapa di Mutiara Solihah sebelumnya ya. Seperti tidak melaksanakan sholat, tidak menutup aurat, tidak menjaga adab-adab bergaul sebagaimana yang Allah ajarkan, tidak menjalankan puasa, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap adab-adab berumah tangga atau bersosial, menipu, berzina, membunuh, LGBT, dan sebagainya. Juga sunnah-sunnah Nabi yang tidak kita tegakkan, dan banyak contoh-contoh lagi lainnya. Yang intinya perbuatan yang tidak sebagaimana yang Allah dan Rasul kita telah ajarkan. Kemudian, apa bedanya dengan poin pertama dari penyebab bencana sebelumnya? Nah, di sini, di poin kedua ini adalah meratanya segala kezoliman-kezoliman tersebut. Istilahnya dosa berjamaah ya. Perbuatan-perbuatan dosa yang awalnya dilakukan oleh masing-masing individu itu kemudian menyebar dilakukan juga oleh orang-orang lainnya. Merata dilakukan oleh seluruh orang yang ada di suatu tempat. Misalkan di suatu keluarga, perkampungan, suatu perkantoran, suatu desa, kota, ataupun negara. Maka tunggulah akan datangnya kehancuran dari Allah terhadap penduduk tersebut. Di mana adanya dosa yang merata, disitulah Allah datangkan bala bencana. Sekarang kita melihat fenomena yang ada di depan mata kita. Suatu perbuatan dosa sudah tidak lagi dianggap sebagai dosa. Terang-terangan melakukan dosa dan menyebarkannya di media sosial. Sudah nggak ada malu-malunya lagi menyebarkan, mempertontonkan kepada orang banyak perbuatan zinahnya, perbuatan gibahnya, berfoto, berpelukan dengan yang bukan mahramnya, kemudian disebarkan ke seluruh antero dunia hingga dilihat oleh orang banyak dan orang lain pun mengikutinya. Juga dengan menampakkan aurat yang tidak layak ke media, hingga tersebar dan ditiru oleh banyak orang lainnya. Hingga sekarang kita lihat semakin banyak saja anak-anak muda yang bergaul semaunya dengan yang bukan mahramnya. Juga ada lagi gibah yang belakangan viral. Apapun alasan dan tujuannya, berdalih sebagai moral edukasi lah atau apalah, tetaplah suatu perbuatan dosa itu tidaklah pantas untuk dipertontonkan, ditampakkan atau diperlihatkan. Di dalam Quran di surat ke-49, surat Al-Hujurat ayat ke-12, dikatakan gibah bergunjing itu adalah ibarat memakan bangkai. Sekarang kita analogikan gibah bergunjing itu adalah sebuah bangkai. Jangankan memakannya, mendengar atau mencium aromanya saja, bagi orang yang normal seharusnya sudah benar-benar merasa terganggu. Beberapa hari yang lalu saya sempat mendengar percakapan anak-anak saya yang lagi ngebahas tentang video viral itu. Ada anak saya yang bilang, "Kenapa ya yang sampah-sampah kayak gitu malah banyak penontonnya? Sampai puluhan juta penontonnya. Padahal itu tontonan dosa." Saya kemudian tanya ke anak-anak, "Video apa itu? Tentang apa?" Karena saya sempat tahu dari status WA beberapa teman, tapi saya nggak pernah tahu itu apa. Kemudian saya tanya kepada anak-anak, tentang apa video itu? Mengenai apa? Apa kalian sudah pernah nonton juga? Kemudian anak-anak saya jawab, "Ngapain nonton yang gituan? Cuman ngabisin kuota doang." Hehe, begitu katanya. Kemudian anak-anak menawarkan saya, apa saya mau nonton video itu. Saya bilang enggak. Setelah saya tahu dari anak-anak kalau video itu tentang gibah, saya bilang ke anak-anak, kalau tentang gibah saya nggak mau. Saya nggak mau memakan bangkai. Jangankan memakannya, harusnya kita menjauhinya karena aroma bangkai itu sangat-sangat nggak enak baunya. Saya bilang begini,
Sekalipun video itu dibuat untuk tujuan baik, misalkan untuk mendidik atau menyampaikan pesan moral yang baik, tetaplah tidak layak mempertontonkan dosa itu sendiri. Sama aja contohnya seperti ini ya, misalkan. Ini loh, ini ada video zina. Video ini akan menyampaikan tentang efek buruk zina dan sebagainya. Tapi di video itu di awal dipertontonkan perbuatan zinanya. Mau pesan positif sekalipun yang akan disampaikan, tetaplah tidak layak mempertontonkan adegan zinanya di dalamnya. Begitu pula dengan perbuatan ghibah. Nggak perlu kita tampilkan adegan-adegan pergunjingan yang ditonton oleh banyak orang. Walaupun setelahnya disampaikan maksud positif dari penayangan itu, tetap itu tidak dibenarkan oleh agama. Semua orang yang akil pasti tahu apa itu ghibah dan apa itu zina. Jadi nggak perlu ditunjukkan dengan adegan-adegan yang orang banyak melihatnya. Ini loh zina, ini loh contoh ghibah. Kalian jangan ikut-ikut ya, kalian jangan lakukan ya. Nggak seperti itu ya, itu salah besar. Sekarang bisa kita bayangkan, kita menemukan bangkai di suatu tempat. Terus, apa yang akan kita segera lakukan? Ketepatan pas banget beberapa hari kemarin, ada kucing mati di teras rumah saya di bawah meja. Beberapa hari kita sangat terganggu dengan baunya. Tapi kita belum tahu apa yang jadi sumber bau itu. Baunya mirip-mirip seperti bau bangkai. Itu saja kita semua sudah repot mencari sumber bangkai supaya biar bisa segera dibuang. Kita bersih-bersih, semprot-semprot pewangi dan sebagainya. Itu baru baunya saja loh ya. Kita sudah gak suka banget dan pengen segera menjauhinya. Apalagi pas kita berhasil ketemu bangkainya. Melihatnya saja sudah jijik dan gak mau lama-lama melihat. Bahkan kita sendiri gak berani mendekat dan kita minta petugas satpam untuk mengangkat dan membuangnya jauh-jauh. Setelah itu baru kita repot bersih-bersih dengan berbagai pewangi atau sabun. Jadi seharusnya seperti itulah kita memperlakukan perbuatan ghibah. Seperti kita menjauhi bangkai. Tidak mendekat, tidak mencari sumber bangkai, tidak perlu melihatnya, tidak perlu mencium aroma baunya. Tidak pula sama sekali kita menonton tontonan bangkai. Tetapi fenomena yang ada sekarang malah terbalik. Sudah tahu itu sebuah ghibah pergunjingan, tapi malah orang berbondong-bondong mencarinya, menonton dan menghampiri tontonan bangkai tersebut. Lebih bahayanya lagi bila itu sudah dianggap sebagai suatu penampakan yang biasa, dan ramai-ramai juga orang ikut mempraktekannya. Berbondong-bondong menikmatinya walau hanya sekedar mencium aroma busuknya. Astagfirullahaladzim. Itulah media sosial bak pisau bermata dua, yang di satu sisi bisa menebarkan kebajikan yang bisa diikuti banyak orang, di sisi lain bisa juga menjadi jalan untuk menebarkan keburukan dan dosa. Sehingga dosa itu bisa diikuti dan dipraktekkan oleh banyak orang juga. Bayangkan bila dosa-dosa besar kezoliman itu sampai merata di berbagai kota, negara atau di mana-mana. Apalagi bila jumlah kezoliman besar itu lebih besar dari kebajikan. Apakah kita akan mengundang azab Allah untuk diturunkan? Ya Allah, ya Rob. Janganlah kita menunggu Allah turunkan azab lebih dahulu baru kita menyadari kekeliruan kita. Menunggu Allah datangkan bala bencana dulu dan Allah gantikan kita dengan generasi yang berikutnya yang lebih baik, baru kemudian kita sadar dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Dikarenakan banyaknya dan meratanya kezoliman besar dan dosa-dosa besar itu. Terlambat ya guys, kalau kita masih diberi umur untuk bisa bertaubat. Tapi kalau kita binasa dikarenakan dosa-dosa itu dan belum sempat bertobat, lantas bagaimana nasib kita di sana? Na'udzubillahi min dzalik. Fenomena lainnya dapat kita lihat juga di tayangan-tayangan, seperti contohnya di tayangan mukbang gitu ya.
yang melakukannya juga seorang muslim, tapi sudah tidak lagi menjalankan adab-adab makan. Padahal Islam sudah mengatur bagaimana seharusnya makan. Tidak boleh berlebihan dan juga harus memakan makanan yang halal dan tidak memaksakan makan makanan yang menjijikkan dan sebagainya. Semua aturan-aturan Islam sudah tidak lagi diperdulikan. Mungkin juga ini penyebab musibah wabah corona yang terjadi sekarang merata di mana-mana disebabkan oleh meratanya pula kezaliman dan dosa-dosa besar tersebar merajalela di mana-mana. Apakah Allah akan binasakan semua generasi kita sekarang dan Allah akan gantikan dengan generasi berikutnya yang jauh lebih baik dan beriman kepadanya? Allahu ta'ala a'lam. Itu hanyalah beberapa contoh kezaliman yang sering kita lihat di hadapan kita sekarang. Walaupun pada kenyataannya masih banyak contoh-contoh kezaliman lainnya yang banyak terjadi dari tingkat keluarga hingga negara. Yang jelas, selagi Allah masih beri kita umur dan kesempatan, yuk uktifillah, kita sama-sama muhasabah diri. Kita bertobat dengan sebenar-benarnya tobat dari dosa-dosa kita dan kita pelajari Al-Quran agar kita lebih hati-hati bila akan melakukan segala sesuatu hal. Lebih selektif lagi dalam memilih tontonan untuk keluarga dan anak-anak kita. Sesungguhnya pandangan, pendengaran, dan lisan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai yang kita lakukan itu adalah sebuah dosa yang akan memancing amarah Allah dan turunnya azab bencana kepada kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dari perbuatan-perbuatan dosa dan menghindarkan kita dari bala bencana. Amin ya robbal alamin. Jangan sampai kezoliman dan dosa-dosa besar itu yang kita lihat sekarang semakin merata, merajalela, menyebar di mana-mana. Kita harus bisa mencegahnya ya, uktifillah. Bagaimana cara mencegahnya? Kita mulai dari diri kita sendiri ya. Kita perbaiki diri kita, taat dan bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya kita lakukan hal yang berikutnya, agar kita terhindar dari penyebab turunnya bencana. Karena bila kita tidak melakukan poin yang berikutnya ini, khawatir Allah juga akan turunkan bala bencana kepada kita semua. Apa yang berikutnya itu? Nanti uktifillah bisa simak di Mutiara Sholihah berikutnya ya. Jangan ketinggalan. Mohon dimaafkan bila ada salah-salah dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Semoga Mutiara Sholihah hari ini penuh manfaat. Balighu ani walau ayat. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Serta aktifkan loncengnya agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat berikutnya. Usikum wa nafsih bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.